Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timi Setiawan, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan batik tanah liat. Sebelum kita lanjut ke materi inti yang ingin saya sampaikan, apakah teman-teman tahu apa itu batik tanah liat? Saya yakin pasti teman-teman banyak yang tidak tahu apa itu batik tanah liat. Batik tanah liat adalah batik ciri khas dari Minangkabau yang memiliki keunikan tersendiri yang terdapat pada pewarna yang digunakannya, proses pembuatannya, dan batik yang dihasilkannya. Kalau teman-teman mau mengaji lebih dalam tentang batik tanah liat, teman-teman bisa membaca jurnal atau teman-teman melakukan wawancara kepada rumah produksi batik tanah liat itu sendiri. Baiklah teman-teman, kita masuk ke video intinya saja, yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan batik tanah liat. Alat yang digunakan yang pertama yaitu canting. Canting terbagi atas 3 bagian, yaitu cucuk, nyamplung, dan gagang. Fungsi canting adalah untuk memperjelas pola dan motif pada kain dan untuk menutupi motif yang tidak ingin dikasih warna. Selanjutnya yang kedua yaitu wajan. Wajan ini berfungsi untuk memanaskan lilin atau malam. Yang ketiga ada kompor. Kompor ini adalah alat pemanas untuk memanaskan lilin yang terdapat pada wajan. Yang keempat, panci besar. Panci besar ini adalah tempat untuk ekstraksi tanah liat menjadi pewarna dan pewarnaan. Yang kelima, pensil. Pensil ini berfungsi untuk membuat pola pada kain atau motif pada kain. Yang keenam, ada kursi. Kursi ini adalah untuk tempat duduk pembatik agar lebih nyaman dalam mencanting atau membatik. Selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu pengaduk kayu. Adalah untuk mengaduk ekstraksi tanah tadi dalam proses pewarnaan. Yang kedelapan, ada tungku. Tungku ini adalah tempat untuk ekstraksi pada tanah liat dan proses pewarnaan. Baiklah, selanjutnya bahan yang digunakan dalam proses pembuatan batik tanah liat. Yang pertama, tanah liat itu sendiri sebagai bahan utama dalam proses pembuatan batik tanah liat dan pewarna alaminya. Yang kedua, pewarna alaminya selain dari tanah liat, yaitu seperti kulit jengkol, kunyit, damar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kain. Kain yang digunakan dalam pembuatan batik tanah liat ada 2 macam, yaitu sutra dan kain mori. Yang ketiga, ada mordan. Yang mordan digunakan di sini adalah tawas, kapur, dan tanjung. Fungsi tawas, kapur, dan tanjung di sini adalah sebagai pengunci warna dalam pembuatan batik tanah liat. Yang keempat, kertas. Kertas ini adalah untuk menguji apakah canting yang digunakan layak digunakan atau tidak. Yang kelima, air. Air berfungsi di sini untuk melarutkan tanah liat dalam proses ekstraksi tanah liat menjadi pewarna alami. Selanjutnya, konsep kimia yang terdapat dalam alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan batik tanah liat. Yang pertama, terdapat kimia unsur seperti aluminium, tembaga, karbon. Kedua, ada hidrokarbon, yaitu kayu. Yang ketiga, ada senyawa organik seperti kapur, tawas, air, sama soda.